Guys, kita balik lagi dengan project kita ya, asset list ya, yang kemarin kita bikin supaya kita bisa nambahin ya di sini ya. Misalnya kita bikin resto gitu kan, nah kita tambahin. Nah, ya caranya kita menghapus ya, dan mengklik ini dia menghapus gitu ya. Misalnya kita jual asetnya tuh kayak gimana. Oke. Nah, karena ini belum berfungsi, mari kita fungsikan. Nah ini filenya. Oke. Pertama kita bisa bikin ini. Oke, kita bikin event listener-nya ya. Item list, kita klik ya. Itu remove item. Bisa remove item. Kita bikin fungsinya di sini. Of item ya, lalu kita passing di event object, lalu nah kita coba lihat console log dulu ya. Misalnya klik gitu ya. Oke, kalau misalnya kita klik, nah dia membaca ya. Oke, kita dia udah membaca. Lalu nah kita juga bisa the target ya, remove ini bisa ya. Kita coba kemudian klik, nah dia menghilang ya. Cuma dia tidak spesifik di silang ini gitu, di tuh. Jadi kita pengennya kita ketika klik di X itu gitu ya. Oke, jadi caranya tapi tadi udah lumayan ya. Jadi kita harus targetkan di mana berada si itu ya, si di mana titik itunya. Kita bisa console log dulu. Ini target, bisa di target kayak gini. Oke, kita lihat. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, ini nih remove item. Nah, kita pasang si X-nya nih ya. Oke, berarti kita harus nyasar si ininya nih. Berarti target parent elemen class list, kita lihat ini. Nah, ini enggak ada, kita lihat yang X nya. Nah, ini nih, kita cari yang remove item. Oke, jadi si remove item ya. Oke, jadi kita bisa ubah ya si ininya itu dengan if ya, class list yang kita ingin mengandung dia kata-kata remove item ya. Kita nyasar remove itemnya, jadi kita target ya. Nah, ini dari I sih, parent element di sini kan si I, si remove item itu tadi tuh. Nah, jadi kita cari parent element, berarti ini button ya. Nah, dari button kita ke parent element lagi, itu ke ini ke list baru.
Oke, nah baru kita remove. Oke, kita coba save. Oke, jadi ketika kita klik ini nggak bisa, tapi kalau klik X nya, nah kan bisa hilang ya, X nya bisa. Oke, ini udah cocok. Oke, tinggal satu lagi kita bikin ini berfungsi si clear all nya, jadi ketika diklik langsung hilang. Oke, caranya kita tambahkan event listernya ya, kita bikin clear button. Oke, klik clear items ya. Oke, sebelumnya kita bikin ini ya, satu lagi clear button, dokumen get element by ID. Ini tuh apa ya, button tuh gue lupa, kita lihat clear button, ID nya clear ya. Oke, kita samain sini clear. Oke, lalu ini sudah. Oke, mari kita bikin fungsinya ya. Kita bikin fungsinya sini clear items ya. Oke, lalu kita masukkan enggak usah, soalnya dia mengclearkan semua ya. Nah, ini bisa dengan cara yang pertama tuh pakai item list ya. Jadi item list itu kan ini tuh si ini. Nah, si ul-nya ini kan. Si ul-nya itu kita iniin kosongin gitu. Jadi bisa ya. Jadi kayak gini bisa. Jadi ketika clear, nah udah. Cuma ini dianggapnya tidak clean code gitu ya. Nah, ada cara yang lain yaitu bisa di delete juga lah. Pakai while, perulangan ya. Jadi perulangan algoritmanya gini. Mengecek first child-nya. Kan ini item list-nya ul ya. Tag-nya tuh ul ya. Unordered list ya. Nah, kita cek first child-nya. Adakah first child-nya gitu kan? Kalau ada gitu, maka kita remove gitu ya. Ya udah, ini item list first child. Oke, jadi kayak gini kita save, dan ini juga sama gitu, kita klik. Jadi dia ada nggak first child-nya, kalau ada di remove. Dia akan mengecek terus sampai memang sudah tidak ada. Kita bisa cek aja di sini kalau first child habis. Nah, atau bisa gini log sini kalau bisa penasaran. Child ke ya udah, nggak usah sih, udah jelas juga sih. Udah jelas. Oke, gitu aja guys. Selanjutnya nanti kita akan bikin dinamis ya. Jadi ketika hilang gini, ini tuh fungsinya dihilangkan, dan ini juga dihilangkan, soalnya nggak make sense aja gitu. Jadi bikin aplikasi kita lebih dinamis. Oke, thank you.